Baik, perkenalkan nama saya Nurpin Petrus Kiding dari Pendidikan Teknologi Pertanian dengan NIM 200207501023 dari kelas B angkatan 2020. Dalam video ini saya akan membahas mengenai pentingnya penerapan ketiga dalam pertanian. Apakah perlu mempelajari keselamatan dan kesehatan kerja? Rasional ketiga, selalu ada risiko kegagalan dalam setiap aktivitas. Saat kecelakaan kerja sekecil apapun akan menyebabkan kerugian. Karena itu sebisa mungkin kecelakaan kerja dicegah. Penanganan ketiga di sekolah harus diterapkan. Apa pendapat Anda? Gambar berikut. Bukankah sebaiknya mencegah? Kondisi potensial bahaya selalu mengintai di sekitar kita, tidak hanya di bengkel atau di laboratorium, tapi juga di kelas, halaman, atau ruang guru. Perlindungan ketiga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Keselamatan Kerja. Implementasi pengelolaan bahaya dan risiko ketiga di laboratorium. Yang pertama, organisasi ketiga di lab. Yang kedua, prosedur-prosedur yang aman. Ketiga, pengamanan dari bahan-bahan kimia. Faktor bahaya ketiga. Yaitu yang pertama, faktor fisik, faktor kimia, faktor biologi, dan faktor psikologi. Faktor bahaya fisik seperti ketinggian, konstruksi, mesin alat kendaraan, dan lain-lain. Faktor bahaya kimia seperti bahan material yang mudah meledak, radioaktif, terbakar, dan lain-lain. Faktor bahaya biologi seperti dari jamur, virus, bakteri, tanaman, binatang, dan lain-lain. Faktor bahaya psikologi seperti stres, kekerasan, pelecehan, pengucilan, dan lain-lain. Pentingnya sirkulasi. Sirkulasi yang baik adalah yang alami, seperti jendela maupun angin haruslah cukup. Bila menggunakan AC harus menggunakan dengan bijak. Yang harus diperhatikan juga yaitu sikap dan cara kerja, posisi mesin atau alat kerja, serta posisi duduk yang benar. Apa manfaat menerapkan ketiga? Meningkatkan konsentrasi, terciptanya suasana tenang dan nyaman karena lingkungan yang bersih, meningkatkan kepedulian, tanggung jawab, serta untuk keselamatan bersama. Utamakan keselamatan. Selanjutnya, contoh penerapan kesehatan dan keselamatan kerja dalam bidang pertanian, yaitu untuk petani kelapa sawit. Saat bekerja di perkebunan sawit, petani menghadapi berbagai macam risiko bahaya seperti terpapar bahan kimia yang beracun atau tertimpa tandan buah segar kelapa sawit saat sedang memanen. Prinsip ketiga bertujuan untuk melindungi petani dari bahaya-bahaya tersebut saat sedang bekerja di perkebunan sawit. Menurut undang-undang, ada beberapa syarat tentang ketiga. Di antaranya, 1. Menangani dan mencegah kebakaran. 2. Memberi pertolongan pada kecelakaan. Ketiga, memberi alat perlindungan diri.
Keempat, mencegah penyakit akibat kerja, baik fisik, psikis, keracunan, dan infeksi. Kelima, mengamankan pekerjaan bongkar muat dan penyimpanan barang. Keenam, menjamin keamanan dan mencegah kecelakaan saat aktivitas berkebun. Petani perlu berhati-hati dengan sumber bahaya yang dapat menyebabkan penyakit atau kecelakaan kerja. Penyakit akibat kerja yang ditimbulkan dan diperparah karena aktivitas kerja. Misalnya, setiap kali petani pergi ke kebun untuk menyemprotkan pestisida, petani berisiko keracunan zat-zat berbahaya dari pestisida tersebut. Selama jangka panjang, bisa menimbulkan penyakit. Kecelakaan kerja juga dapat terjadi saat sedang beraktivitas. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya prosedur keamanan, terbatasnya sarana, serta kurangnya kesadaran dan kepatuhan di antara petani untuk mempraktikkan cara bertani yang aman. Hal ini dapat menimbulkan cedera, kerusakan alat, hingga pencemaran lingkungan. Untuk mencegah hal-hal ini, petani perlu memeriksa kecelakaan apa yang sering terjadi dan seberapa parah akibat yang ditimbulkan. Ada jenis kecelakaan dengan risiko rendah, sedang, tinggi, dan ekstrim. Berikut ini cara penanganannya. Untuk risiko rendah di lapangan jarang terjadi, sehingga perlu dibuat aturan atau prosedur untuk pencegahan. Untuk risiko sedang, seperti terhirup pestisida, perlu tindakan langsung. Untuk risiko tinggi, seperti tertimpa pelepah dan TBS, hal ini sering terjadi yang berdampak pada hilangnya hari kerja dan kerugian, sehingga perlu perencanaan dan pengendalian. Untuk risiko ekstrim, perlu pengendalian dan perencanaan secara menyeluruh pada tingkat kelompok tani atau daerah. Sistem K3 dapat diterapkan dengan langkah-langkah berikut ini. 1. Menyediakan pembinaan dan pelatihan bagi petani sawit. Kedua, melakukan identifikasi bahaya yang umum terjadi di perkebunan serta menyusun strategi untuk menangani dan mencegah risiko kecelakaan. 3. Membuat prosedur dan aturan tentang K3. Yang keempat, memastikan petani menaati peraturan K3. Yang kelima, menyediakan sarana dan prasarana bagi petani dan pihak-pihak yang bekerja di kebun kelapa sawit. Untuk mendukung sistem K3, sediakan alat pelindung diri atau APD bagi petani dan orang-orang yang akan bekerja dan berkunjung ke kebun kelapa sawit. Aturan dan rambu keselamatan kerja di tempat yang mudah dilihat. Kotak pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Pemeriksaan kesehatan untuk petani secara berkala. Meskipun sudah melakukan persiapan, tetap ada kemungkinan pekerja di perkebunan sawit mengalami keadaan darurat, seperti keracunan pestisida. Kejadian yang tidak terduga ini memerlukan penanggulangan cepat agar tidak terjadi kecelakaan. Di dalam keadaan darurat, jika terjadi keracunan pestisida, maka perlu dilakukan pertolongan darurat pertama. Tetap tenang, ambil waktu untuk berpikir, kenali masalah dan cari penyebabnya. 2. Jika penderita tidak sadar dan benar penyebabnya adalah keracunan pestisida, maka baringkan korban pada posisi badan miring dan tarik kepalanya ke belakang agar saluran pernapasan terbuka. 3. Perlakukan korban sesuai urut kepentingannya. Jaga agar tetap bernafas. Jika korban tidak sengaja menghirup dalam bentuk gas, segera bawa korban ke tempat terbuka. Perhatikan matanya apabila terkena pestisida, maka siram dengan air mengalir selama 10 hingga 15 menit. Jika pakaian terkena pestisida, lepas pakaian korban. Bila keracunan terjadi karena menelan bahan beracun, cari tahu kapan itu terjadi dan berapa banyak racun yang tertelan. Segera hubungi tim medis untuk pertolongan lebih lanjut.
Cegah keracunan pestisida dengan langkah-langkah berikut ini. Pertama, saat penyimpanan jauhkan pestisida dari makanan. Kedua, selalu pakai alat pelindung diri dengan benar saat beraktivitas di kebun. 3. Baca level yang terdapat di kemasan pestisida dan pastikan dosisnya sesuai. 4. Jauhkan anak-anak dari tempat pencampuran dan penyemprotan pestisida. 5. Buang atau kubur bekas pestisida yang kosong di tempat yang jauh dari sumber air. 6. Jangan menyemprot pestisida dengan melawan arah angin. 7. Cucilah tangan dan muka dengan sabun setelah penggunaan pestisida. 8. Bila pakaian terkena pestisida, maka dicuci dengan air dan sabun. Nah, itulah tadi mengenai pentingnya penerapan ketiga pada bidang pertanian. Mari mempraktikkan budaya kerja yang aman dan sehat untuk keselamatan dan kesehatan kita. Sekian